Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Valentina Rianita Agustin. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua di LPTK STPK Santo Fransiskus, Asisi, Semarang. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara ruling di SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi gaya hidup sehat bebas narkoba. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, Berarti puji Tuhan masih konsentrasi. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama Katolik. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Hari ini yang mimpin doa sinten nggih? Oh, Mas Bernard. Oke. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas siang hari ini kami dapat berkumpul dan melaksanakan ajaran agama. Ajaran kami adalah dapat memahami ajaran hari ini dan dapat berguna bagi umat kami. Termasuk Tuhan, amin. Oke, terima kasih untuk kesediaannya Mas Bernard memimpin doa pembuka. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, lengkap, bagus. Baik. Masih ingatkah materi yang minggu lalu yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Oke, Mbak Irma, tentang apa materinya? Ya. Ya. Sebisa mungkin kita belajar hidup. Ya. Hak hidup itu adalah milik Allah, jadi kita harus menjaga, harus saling menghargai satu sama lain ya. Apalagi sejak kecil, sejak dalam kandungan ibu ya, kita sudah memiliki hak untuk hidup ya. Jadi harus kita jaga. Oke, baik. Ibu akan membagikan pretest terlebih dahulu ya. Pretestnya akan Ibu kirim di grup kelas yang sudah kita buat ya untuk linknya. Baik, sebentar. Ibu kirimkan dulu. Sudah mengirimkan link lewat WA grup. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Oke? Oke, Bu. Sudah selesaikah mengerjakannya? Oke, baik. Nanti Ibu akan mengeceknya. Baik, sekarang kita akan masuki materi ya. Materi hari ini adalah materi tentang gaya hidup sehat bebas narkoba. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat ini masalah narkoba itu menjadi masalah yang besar dan dampaknya dari narkoba itu sangat dahsyat ya, merusak remaja. Nah, mari kita cermati dan perhatikan PT-PT yang sudah Ibu buat. Nah, capaian pembelajaran. Pada akhir fase F ya, siswa mampu memilih gaya hidup sehat.
di mana pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian nafsa dan jenis-jenisnya dengan benar dan tepat melalui berbagai sumber belajar. Peserta didik mampu menganalisis dampak-dampak narkoba dengan tepat dan benar melalui berbagai sumber belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis alasan orang itu terlibat penyalahgunaan narkoba dengan benar dan tepat melalui berbagai sumber belajar. Peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda dini pecandu narkoba dengan benar dan tepat melalui berbagai sumber belajar. Peserta didik mampu menunjukkan sikap atau kiat-kiat yang tepat dan benar agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui pendalaman kitab suci, ya, di mana nanti kita akan mendalami kitab suci dan juga dari berbagai sumber belajar. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat poster ya tentang anti narkoba secara kreatif dengan menggunakan media digital. Baik, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, untuk penilaian dalam pembelajaran Kurmer ini ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, ya. Nanti Ibu akan melihat kedisiplinan kalian dalam mengerjakan itu tepat waktu enggak, ya. Kemudian kerjasamanya, ya. Dilihat dari keaktifan dan kreativitas dalam menyelesaikan tugas baik pribadi maupun kelompok. Itu aspek penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan. Itu di mana kalian nanti mengidentifikasikan masalah, menganalisis, kemudian menguraikan, menerapkan tentang materi hari ini, ya. Itu nanti dalam bentuk soalnya itu esai dan pilihan ganda. Kemudian penilaian yang terakhir adalah aspek keterampilan, ya. Di mana nanti Ibu akan melihat kalian membuat poster, ya, mendemonstrasikannya, ya, di depan kelas. Itu bentuknya tadi membuat poster. Sudah paham, ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan ini Ibu akan bertanya, pernahkah kalian terjebak dengan perkelahian pelajar atau minuman keras dan narkoba? Tidak. Keren. Oke. Yang selanjutnya, apa bahayanya toh jika kita sebagai pelajar atau sebagai anak Tuhan melakukan yang namanya tawuran tadi, ya, tawuran pelajar, minum minuman keras, bahkan terlibat dalam narkoba. Bahayanya apa? Ada yang mau jawab? Apa? Bahayanya jika pelajar sebagai Tuhan melakukan tawuran pelajar itu dampaknya sebagai kita sendiri itu kan kayak, jadi kan kita tidak mengasihi sesama, ya, kayak itu kan nanti juga bakalan terlibat sama korupsi dan itu nanti mempengaruhi masa depan kita. Minum minuman keras dan konsumsi narkoba itu berarti kita tidak mencintai diri sendiri karena hal-hal tersebut itu dapat merusak masa depan. Ya, betul. Hal-hal tersebut dapat merusak masa depan kita. Saya rugi ya siapa? Ya kita sendiri. Oke, bagus. Oke, kita akan melihat tayangan video. Silakan dilihat. Oke, ya, demikian film pendek tentang Go Away Narkoba. Kita tadi sudah melihat tayangan film pendek tentang apa judulnya? Go Away Narkoba. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk diskusi secara kelompok, ya.
Ini Ibu pilih aja ya. Mbak Nainda sama Mbak Irma silahkan duduk di sebelah sini. Kemudian Mas Bernard sama Mbak Ana bisa bersebelahan. Oke ya. Nah, silakan untuk mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Jadi nanti silakan ditulis kelompok berapa ya. Kemudian kalian baca dulu petunjuk. Di sini ada petunjuk belajar. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, kalian bisa mencari referensi dari internet ataupun dari buku paket atau dari artikel ya. Yang penting relevan dengan materi yang saat ini kita pelajari. Apakah sudah jelas untuk tugasnya? Oke, baik, Ibu akan membagikan LKPD ini ya. Untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2 ya, silahkan mengerjakan. Apabila ada sesuatu yang dirasa bingung atau kesulitan, bisa bertanya sama Ibu, oke? Baik, Ibu beri waktu berapa? 10 menit cukup ya? Oke, 10 menit selesai, terus nanti presentasi di depan kelas. Baik, silahkan untuk mengerjakannya. Ada yang susah? Tidak. Oke, bagus. Untuk kelompok 1, apakah mengalami kesulitan? Tidak, oke. Oke, baik. Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikannya di depan kelas. Dan nanti kelompok 2 boleh menanggapi atau mungkin bertanya tapi tetap berkaitan dengan materi ya. Oke, silakan Mbak Ana sama Mas Bernard maju ke depan. Dari kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengamatan video dan juga membaca artikel, apa yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba? Nah, dilihat dari video tadi, sebab seseorang menggunakan narkoba itu yang pertama dibujuk atau diajak oleh teman. Yang kedua, merasa bahwa masalahnya itu banyak sekali dan dia ingin lari dari masalah tersebut. Lalu yang ketiga, itu adanya ketergantungan. Yang keempat, adanya normalisasi penggunaan narkoba di kalangan masyarakat. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, analisislah pengertian nafsa dan jenis-jenisnya. Nafsa adalah obat terlarang yang menyebabkan bahaya dalam kesehatan tubuh. Nafsa itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Terus jika berlebihan akan menyebabkan kematian, dan jika dihentikan pun akan menimbulkan efek putus zat atau rasa sakit dan lelah. Jadi kalau misalnya seorang menggunakan nafsa itu dia nanti berlebihan juga salah, nanti juga sakit. Terus yang ketiga, analisislah ada Ingat presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Semisal yang mengajak kita untuk narkoba itu keluarga, misal kakak atau adik kita, itu nanti tanggapannya gimana? Nah, ayo tanggapannya gimana? Kalau kita ditawarin kakak atau adik kita, yang pertama kita bisa tolak, lalu kemudian kita bisa lapor orang tua yang nanti akan merehabilitasi kakak atau adik kita tersebut. Ya, baik, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silahkan untuk kembali ke tempatnya. Kasihkan hasil analisa kalian bersama di kelompok. Nah, selanjutnya tugasnya adalah tugas mandiri. Jadi masing-masing membuat poster dari hasil investigasi tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Meminta kalian membuat poster tentang ajakan untuk menjauhi narkoba sebagai solusi dari
bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Jadi kalian membuat poster, biasanya pakai aplikasi apa? Oh, Canva. Oke, jadi silahkan kalian membuat poster dengan aplikasi Canva milik kalian masing-masing. Oke, Ibu beri waktu berapa? 10 menit cukup? 15 menit. Wah, oke lah. Oke, baiklah anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Untuk poster yang sudah kalian buat, silakan dikirim di WA Ibu ya. Kemudian nanti Ibu akan memilih siapa yang pertama mempresentasikannya di depan kelas. Oke, jadi nanti kalian mempresentasikannya secara bergantian. Oke. Ini punya siapa ya? Oke, silakan Mbak Ana untuk mempresentasikannya. Maksud atau konsepnya tuh di mana itu? Baik, izin mempresentasikan mengenai poster saya. Di sini saya mencantumkan beberapa dampak negatif dari penggunaan naksa. Yang pertama itu ada depresi, lalu ada gangguan kesehatan, dan yang ketiga itu emosi tidak terkontrol. Jadi kita sebagai pelajar itu kita harus memaksa dan kita harus bertanpa seperti itu. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, ada yang mau menanggapi tentang poster tersebut? Lucu, posternya lucu. Nah, lucu konsepnya ya. Kenapa ini cewek semua ya? Gak ada cowoknya ya? Mungkin karena Yang buat cewek. buat cewek. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Ana. Baiklah anak-anakku yang hebat, kalian sudah mempresentasikan poster dengan sangat luar biasa, keren dan seru. Nah, selanjutnya kita akan mendalami kitab suci. Oke? Silakan dibuka Korintus yang pertama itu bab 3 ayat 16 sampai 17 ya. Silakan dicari terlebih dahulu. Kemudian nanti Ibu meminta untuk Mbak Nainda untuk membacakannya, nggih. Sudah ketemu? Sudah ya, oke. Silakan Mbak Nainda untuk membacakannya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bayi Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan berikan pertanyaan ini. Apa yang diajarkan Rasul Paulus dalam bacaan tadi? Yang kedua, bagaimana cara menjaga tubuh kita sebagai bait Allah? Ibu akan meminta Mas Berna untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Ayo. Apa yang diajarkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16-17? Ya. Jadi yang diajarkan itu Paulus mengatakan bahwa betapa pentingnya tubuh kita. Jadi
Kalau kita berusaha tubuh kita, itu artinya juga berusaha kepada Allah. Iya. Jadi di dalam hati kita itu terdapat bait Allah yang harus kita jaga ya, kesuciannya. Jadi ketika ada sesuatu yang akan membuat kita berbuat jahat atau melakukan sesuatu tidak kebaikan, itu kita harus menolaknya ya, karena di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang yang nomor 2, cara menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Caranya dengan apa, Mbak Erna? Caranya yang paling utama ya berdoa. Ya, berdoa. Ya. Kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Supaya fondasi iman dalam diri kita itu menjadi kuat, sehingga kita itu tidak mudah tergoda oleh ajakan-ajakan ini. Oh ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, yuk kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri. Permainannya adalah gajah dan semut ya. Gajah itu adalah hewan yang besar. Semut. Nah, oke. Nah, di sini Ibu akan misalkan Ibu nanti bilang gajah besar ya. Besar. Kalau semut Kecil. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya, kamu konsentrasi. Baiklah anak-anakku, setelah kita tadi bermain gajah versus semut ya, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Apa yang dapat Anda petik dari pelajaran hari ini dengan tema gaya hidup sehat bebas narkoba? Jadi silahkan kesimpulannya dicatat atau ditulis ya di buku kalian masing-masing ya. Dan nanti Ibu akan meminta kalian untuk membacakan kesimpulan yang sudah kalian buat. Baiklah, silahkan untuk mencatatnya di buku kalian. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Mbak Ana. Kesimpulannya? Dapat saya ambil dari hari ini itu pembahasan berbahaya jika digunakan dengan benar karena dapat merusak tubuh baik secara fisik maupun secara mental. Maka itu kita sebagai generasi muda kita melakukan hal yang positif akan terhindar dari. Ya, betul sekali. Yo, tepuk tangan buat Mbak Ana. Baik. Nah, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana ya. Sebagai generasi muda ya, kita harus melakukan hal-hal yang positif, yang baik ya. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti diajak oleh teman atau sahabat kita untuk berbuat hal yang jelek atau yang nggak baik, itu kita bisa menghindari ya. Karena
kita sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang tentunya baik buat kita juga. Kita akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini maksudnya bahwa apakah kalian sudah jelas atau paham dengan materi hari ini. Oke? Kita akan bermain Kahoot. Silakan untuk mendownload di HP kalian, kemudian ketik pin di atas. Mbak Irma, Mas Bernard. Satu lagi. Oke, Mbak Nainda. Saatnya kita mulai. Tiga, dua, satu. Pertama, yuk, 9. Kiat-kiat menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Kiat-kiatnya gimana? Apakah rajin bolos, berbakti, atau aktif dalam kegiatan OSIS? Atau oke. Apa yang jawab biru itu? Oke, yang terakhir. Ani bersosialisasi dengan banyak orang untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba. Kiat-kiatnya. Bergaul dengan anggota yang geng motor, selalu nongkrong, aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, turut aktif mengisi waktu. Mana? Oke, benar semua. Kita lihat skor yang paling tinggi. Ya, kita lihat siapa yang menduduki. Wah, Mbak Irma nomor 3, Mas 2, 1 siapa ini? Ya, oke, baik. Oke, dari hasil post test atau evaluasi kalian ya melalui permainan Kahoot tadi ya. Hasilnya ternyata sangat bagus ya, skornya tinggi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu buatlah panduan wawancara kepada BPNN tentang narkoba. Jadi, tugas ini kalian kerjakan di rumah ya. Nanti apabila entah kapan ya kita nggak tahu ada petugas BNN ya datang ke sekolah kita, kalian sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan ke petugas BNN seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke refleksi. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari materi hari ini? Tidak. Oke. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Oke. Apakah kalian senang dengan cara berdiskusi kelompok tadi? Senang. Oke. Seru ya. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak ya, karena tadi Mas saling membantu sama satu sama lain ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan untuk materi hari ini? Oke, karena tidak, maka pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, supaya nanti kita bisa selamat sampai di rumah. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin hari ini untuk doa penutup? Oke, Mbak Nainda. Mari kita berdoa. Allah sumber segala sesuatu. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat untuk kami. Ajarkan kami untuk
bahwa tubuh kami adalah baik Roh Kudus, tempat Tuhan bersemayam. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang sudah kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami demi Yesus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Mbak Nainda untuk doa penutupnya. Baik. Sekarang kalian boleh pulang ya. Hati-hati di jalan. Oke. Sampai jumpa pada minggu depannya. Oke. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siap.